semuanya, kabar kalian hari ini? Jadi semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan juga masih dalam keadaan semangat belajar. Jadi untuk pelajaran MICE kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi sumber informasi teknologi MICE. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi 3.2 pengetahuannya, yaitu menganalisis informasi teknologi MICE dan juga cara pemanfaatannya. Lalu KD keterampilannya yaitu KD 4.2 mengakses informasi teknologi MICE dan juga pemanfaatannya. Dan topik bahasan kita kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang convention center beserta fasilitas dan pelayanan yang dimiliki dari convention center, lalu faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan sebuah convention. Jadi pertama kita mulai dari penjelasan convention center. Apa itu convention center? Jadi convention center itu merupakan suatu rangkaian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi meeting dan juga exhibition serta kegiatan MICE yang lainnya yang dapat atau yang biasanya itu melibatkan beberapa penyedia fasilitas lainnya seperti fasilitas akomodasi, food and beverage service, lalu ada shopping dan juga entertainment, tours, dan juga hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan wisata atau industri yang pada umumnya. Untuk di Indonesia sendiri, kita memiliki venue convention center yang berada di BSD, yaitu yang dikenal dengan Indonesia Convention Exhibition, atau tulisannya itu ICE. Kalau kita ejak itu menjadi India Charlie Echo. Jadi untuk sarana MICE ini Indonesia itu telah memiliki ICE atau Indonesia Convention Exhibition dengan luas sekitar 220 meter persegi. Yang menjadi salah satu pusat dari pameran dan konvensi terbesar di Asia Tenggara dengan fasilitas yang lengkap dan juga yang sudah modern. Jadi untuk kalian yang penasaran seperti apa sih bentukan dari ICE itu, kalian bisa ngecek itu di internet atau di Google nanti. Next yang selanjutnya yaitu poin B, fasilitas convention center. Jadi fasilitas yang perlu dipersiapkan agar suatu event itu dapat berjalan dengan baik adalah suatu convention center yang memiliki fasilitas penunjang seperti contohnya adanya restoran, bar, lalu telepon booth, terus ada fotografernya, lalu ada desk, kayak semacam meja reception, meja penerimaan, kafetaria, lalu ada alat telekomunikasi serta pelayanan lainnya seperti electrical equipment dan juga service, language spoken, lalu ada secretarial service dan yang lainnya. Lalu untuk penanganan convention sendiri, itu perlu diperhatikan atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan convention itu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor umum dan yang kedua ada faktor khusus. Di mana faktor umum itu adalah faktor-faktor yang menjadi persyaratan umum yang harus disediakan oleh pihak atau oleh suatu convention center. Lalu yang kedua itu ada faktor khususnya, itu faktor pendukung yang bersifat harus ada dalam sebuah pameran dan mampu mendukung keberhasilan dari pameran itu sendiri. Jadi untuk teknologi MICE itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada yang namanya teknologi audiovisual, di mana peningkatan dan pembaharuan teknologi dalam audiovisual itu harus dipilih atau ditentukan yang berdasarkan dengan kelompok peserta atau jumlah dari peserta yang mengikuti dan juga harus memiliki kualitas yang terbaik. Lalu yang kedua itu ada teknologi audio, di mana kecanggihan teknologi itu juga harus diperhatikan agar hasil dalam suatu pameran itu agar hasil pada suatu pameran dapat ditangkap dengan baik oleh para peserta dan juga para pengunjung. Dan yang ketiga yaitu ada undangan atau invitation,
di mana undangan merupakan salah satu saran untuk mempromosikan event yang akan dibuat atau diselenggarakan dan juga menjadi salah satu cara untuk mendapatkan peserta event. Dan untuk teknologi audiovisual sendiri, jenis-jenisnya yaitu ada komputer atau laptop, lalu juga ada internet, ada konferensi video, dan juga ada proyektor. Next, untuk teknologi audio, di sini ada. Jadi, next untuk teknologi audio, jadi kecanggihan teknologi audio itu sangat berperan penting di sini. Dan juga salah satu faktor penunjang dalam teknologi audio itu salah satu faktor penunjang dalam teknologi audio ini yaitu mikrofon. Jadi mikrofon itu memiliki berbagai macam variasi. Dan bervariasi pada saat ini sehingga suatu event bisa menyesuaikan dengan manfaat dan juga kenyamanan mikrofon yang akan digunakan dalam suatu event. Jenis-jenis dari mikrofon yaitu yang pertama ada lavalier mikrofon. Jadi jenis mikrofon ini dapat digantung di leher, ditempel di pipi ataupun dipasang yang berfungsi sebagai clip-on di pakaian. Jenis ini dapat membuat pemakainya bisa bergerak bebas karena jenis mikrofon ini biasanya wireless atau nirkabel. Lalu yang kedua ada handheld mikrofon. Mikrofon pada umumnya atau mikrofon biasa yang digunakan dengan memegang mikrofon tersebut dan harus didekatkan ke mulut kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga ada lectern mikrofon, yaitu mikrofon yang didukung dan melekat pada podium melalui kabel gooseneck yang fleksibel. Jadi mikrofon lectern mic ini biasanya posisinya itu ada pada podium. Lalu, jadi mikrofon ini tipenya itu yang melekat pada podium sehingga membatasi pergerakan yang dimiliki oleh pembicaranya. Lalu yang kedua ada table microphone. Jadi jenis mikrofon ini biasanya tertanam di dalam meja dan digunakan untuk diskusi panel atau rapat yang sudah termasuk ke dalam mikrofon dan speaker. Next ada floor mic, yaitu yang biasanya di atas lantai di lorong. Mikrofon ini pada dudukannya besi disesuaikan dengan panjangnya tali yang memungkinkan pembicara untuk bergerak. Lalu ada roving mikrofon. Jadi mic ini adalah jenisnya itu mikrofon genggam dengan alat atau bisa tanpa kabel. Dengan menggunakan kabel atau tanpa kabel listrik. Next itu ada undangan. Jadi undangan atau invitation adalah salah satu syarat untuk mempromosikan event kita yang akan diselenggarakan. Sehingga itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan peserta event. Jadi undangan itu merupakan hal yang sangat familiar dalam suatu event. Minimal, contohnya yaitu undangan pernikahan. Bentuk undangan didesain seindah mungkin, semenarik mungkin, yang disesuaikan dengan tema dan tujuan dari event tersebut. Contohnya, itu seperti yang bisa kalian lihat di sini, ada contoh untuk mengikuti kegiatan seminar dan juga ada undangan untuk acara perusahaan. Jadi undangan sendiri ada dua jenis, yaitu undangan cetak dan juga undangan elektronik. Di mana masing-masing jenis undangan ini memiliki keuntungan dan juga kekurangannya masing-masing. Jadi di sini ada perbedaan antara undangan cetak dan juga undangan elektronik, di mana dilihat dari 4 komponen, yaitu komponen kesan, budget, tenaga, dan juga efisiensi waktu. Lalu di sini untuk undangan cetak sendiri, undangan cetak memberikan kesan yang resmi, menghargai yang diundang,
sebagai ajang silaturahmi sehingga bisa memorable karena akan datang langsung ke rumah yang diundang. Lalu untuk undangan elektronik, kesannya itu kurang resmi, dirasa kurang menghargai yang diundang, mudah dilupakan, namun desainnya bisa dipoles sangat kreatif dan menarik, atau biasa disebut dengan eye-catching. Selain itu, desainnya juga bisa sangat variatif. Dari segi budget, undangan cetak sendiri lebih banyak menghabiskan dana untuk mencetak undangan, sedangkan untuk elektronik hemat dalam pembiayaannya. Sedangkan untuk undangan cetak membutuhkan tenaga kerja yang lebih ekstra, dan undangan elektronik itu tidak banyak mengeluarkan tenaga yang berlebihan dalam mencetak maupun merilis undangan itu. Jika dilihat dari efisiensi waktu, undangan cetak sendiri butuh waktu ekstra, sedangkan undangan elektronik efisien namun terkadang bisa dirasa mengganggu orang lain jika kita membagikan undangan elektronik ini di media sosial dan men-tag orang-orang yang ingin diundang dalam postingan ini. Baik, silakan jika kalian memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan pada grup lain, pada lain grup bisa pada. Baik, jika kalian memiliki pertanyaan, silakan kalian komen di bawah ataukah kalian bisa personal chat saya. Sekian materi kali ini, semoga kalian bisa mengerti dan juga untuk minggu depan akan ada tugas yang saya berikan. Jadi sampai jumpa di pertemuan minggu depan.